Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada bapak-bapak yang telah sudi menghadiri undangan saya pada malam hari ini ya, walaupun lewat SMS dan walaupun lewat telepon. Saya undang bapak untuk bisa hadir di rumah saya ini dalam rangka perkenalkan saya dulu, saya Bambang Supriyanto, manajer MMM Indonesia dan MMM Global. Di sini saya ingin menerangkan sebuah sistem finansial. Ya, sebuah sistem finansial mungkin ya selama ini sudah tidak asing sih sebenarnya. Sistem finansial kan ada asuransi, ada perbankan, ya, ada askes dan lain-lain sebagainya, itu menggunakan sebuah sistem piramida. Bedanya di sini yang ingin saya perkenalkan adalah sebuah sistem finansial yang lebih fair, ya, yang lebih fair dan manusiawi, ya, transparan, ya kan, yang mempunyai ideologi yang saling bantu membantu. Apa itu sistemnya? Itu adalah MMM. Ya, MMM singkatan dari sebuah Mafrodi Mondial Money Book. Itu cara kerjanya sangat simpel sekali sistem ini ya. Hari ini kita membantu, bulan depan kita dibantu, plus profit 100% per bulan apabila kita mengikuti program MMM Extra namanya. Oke, sekilas saya ingin berbicara tentang sistem. Semua sistem finansial itu menggunakan hukum piramida, di mana apabila ya itu piramida itu tadi, yang join pertama pasti untung lah ya kan, yang join terakhir pasti kalah, itu aja lah kira-kira gambarannya begitu. Tapi kalau di MMM ini, kalau sistem kayak perbankan, kayak asuransi dan lain-lain sebagainya, tuh uang kita transfer ke sebuah perusahaan ya kan? Terus dari perusahaan itu atau dari asuransi itu baru didistribusikan ke orang lain. Nah, di bank kan juga gitu, kita menabung di bank, setelah uang kita masuk di bank, sama bank didistribusikan kepada orang yang menghutang. Itulah kira-kira itu sebuah sistem. Belah, kita tidak mau menjelek-jelekan sistem yang lain, tapi misi kita adalah ingin merubah sistem finansial yang lebih fair dan manusiawi. MMM ingin merubah paradigma kita bahwasanya untuk mendapatkan uang itu harus berhutang, ya kan? Tapi kalau di MMM, untuk mendapatkan uang itu cukup dengan saling bantu membantu. Sebuah ideologi yang sangat mulia, ya. Itu tentang sekilas sistem MMM, ya. Jadi untuk menarik diskusi pada malam hari ini, lebih enaknya kita bisa sharing apa MMM, kan saya tahu keluhan situ apa sih, kenapa itu, monggo saya persilakan. Saya dulu Pak. Oke. Monggo. Seandainya Bapak tadi mau menerangkan bahwasanya MMM Indonesia yang pernah kita tahu itu kan 30% itu apa hasilnya. Ini Bapak tadi mengatakan sekarang 100%. Kalau diambil keuntungan dari mana 100% dari kita memberikan apa itu? Oke. Ya. Intinya ini pertanyaan bagus, dari mana uang kok bisa jadi 100% mungkin gitu. Iya. Sekarang kita ingin menggambarkan sebuah ilustrasi ya. Saya tidak akan menjelekkan sebuah sistem yang lain, tapi ilustrasi saya begini. Saya punya uang 10 juta, saya menabung di bank. Ada kawan kita ini, Bang Lajirlindo nih, kita kan Lajirlindo nggak punya uang, ya kan, pinjam ke bank. Terus apa yang terjadi dalam sebulan? Ini ilustrasi ya, saya nggak ingin menjelaskan, ini realita yang ada. Dalam uang 10 juta tadi sama pihak bank itu sebenarnya kan uang saya yang dipinjamkan ke Lajirlindo, ya kan. Terus yang terjadi adalah uang saya yang 10 juta ini saya masukkan di bank, oleh pihak bank itu saya diberi keuntungan 10.000. Bisa ya kan? Sementara Lajirlindo ini
minjam di bank uang 10 juta itu sebenarnya itu adalah uang saya, tapi dia mengembalikan profitnya itu 200.000. Itu udah berapa persen? Kenapa bisa? Berapa persen ya kan? Ya kan? Sementara yang dikasihkan kita cuma 10.000. Berarti bank mempunyai keuntungan 190.000. Itu berapa persen sebenarnya? Terus itu pihak mana yang diuntungkan? Apakah saya yang punya uang atau bank yang nggak punya uang cuma mendistribusikan uang saya ke Lacindo? Oke. Sama, ini adalah sebuah cuma 25.000. Terus apa yang terjadi? Ternyata bulan depan saya itu sakit. Iya kan? Setelah sakit ternyata klaim biaya saya itu 25 juta. Dari mana? 25 juta kan? Ini ilustrasi. Intinya apa? MMM itu mengatur. Kalau dari mana uang saya itu? Ya dari partisipan lama yang join di MMM sama partisipan baru yang join di MMM. Maka uang itu akan terkumpul itu didistribusikan. Sama dengan jam sostek tadi, kita sakit siapa yang bayar? Ya kawan-kawan kita yang belum sakit yang bayar. Sama di MMM siapa yang bayar? Itu ya kawan-kawan kita yang belum menerima bantuan. Nah, begitu kira-kira. Sama potensial sama juga. Nah, sama kan? Sama. Nah, itulah kira-kira. Tapi kalau di MMM uang tidak masuk ke sebuah lembaga. Uang tidak masuk di MMM. Nggak salah, ya kan? Karena MMM itu sifatnya bukan investasi, bukan MLM, bukan bisnis, bukan bank, bukan asam berantai, bla 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 bla. MMM adalah murni sebuah komunitas yang penuh dengan kesadaran saling bantu membantu untuk mendapatkan sebuah keuntungan dan sebuah kebebasan finansial. Itu MMM. Tujuan diri MMM bukan masalah uang saja, tapi MMM didirikan itu adalah untuk merubah sistem finansial yang lebih fair dan lebih efisien. Ada yang lain mungkin pertanyaan yang lebih menarik? Yang lain. Saya tanya gini, dulu kan ada juga AFF, pokoknya di tempat kita di Painan. Ah, Akhirnya kan dia kan yang mami punya dulu kan, ah, itu kan ada lagi hilang aja begitu saja kan, banyak yang belum terima lagi Oh, begitu. uangnya yang hilang. Kenapa itu terjadi? Boleh saya ilustrasikan. MMM dulu mengasih reward 30%, kok kolap sekarang ngasih 100%, nggak masuk akal kan gitu kira-kira ya kan. Dulu di MMM Indo itu terjadi restart tuh kenapa? Boleh saya ilustrasikan. Apabila sebuah bank diisukan sebuah isu negatif, terus semua nasabah yang ada di bank itu menarik uangnya, apa yang terjadi? Kolak, dia kolak. Kolap kan? Iya. Contoh Bank Sentri dan lain-lain. Sama di MMM. Pada saat itu member MMM itu panik, ya kan? Semua minta bantuan. Waktu lebaran itu terjadi kan? Waktu lebaran semua orang tuh minta bantuan. Ya, tentu orang yang bantu nggak ada, kok minta bantuan semua terjadi kayak gitu tadi. Ya. Jadi bagaimana caranya biar tidak kolap? Ya harus gantian lah yang minta bantuan itu ya kan? Jangan ada kepanikan. Ya. Biarkan sistem untuk mengatur, mendistribusikan uang. Kan gitu. Karena di MMM ini adalah ideologinya adalah saling bantu. Gunakanlah uang bebas untuk siap membantu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita memaksakan diri karena dengan profit yang terlalu tinggi, akhirnya kita menghalalkan cara untuk mendapatkan profit. Ya mungkin dengan gak ada mobil, banyak pinjam bank, gak ada sertifikat, itu salah cara join di MMM. Jadi kalau ingin join di MMM ya itu harus menggunakan dana bebas. Dalam pengertian dana bebas ini adalah apabila kita itu mempunyai uang 10 juta di rekening kita, jangan dimasukkan semua uang 10 juta itu, ya kan? Bisa 40%-nya, ya kan? Mungkin 4 juta lah, ya, kita distribusikan. Kita itu berpartisipasi, mendonasikan uang kita untuk saling membantu, kan? Jadi apabila terjadi apa-apa, ya kan, restart dan lain sebagainya, masih ada cadangan kita itu. Terus bulan berikutnya kita masuk lagi karena masih punya dana. Ya, terus uang yang beku tadi itu bisa cair, gitu. Kalau di APBN yang saya alami begitu kira-kira.
Kenapa besar start? Intinya karena pada waktu itu semua member meminta bantuan bersama-sama. Jawabnya tuh gimana? Pengiriman dananya mau dikirimnya kemana? Oh gitu. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Pertanggungjawaban dari MMM gini, saya jelaskan. MMM tidak mengumpulkan uang kita. MMM cuma mendistribusikan uang kita. Jadi yang konsepnya membantu ya kepada siapa membantu nanti sistem akan mengacak. Situ siap berpartisipasi siap membantu maka sistem akan mengacak. Contoh Mas Atik yang meminta bantuan pada waktu saat itu. Ya. Jadi ya Mang Lajen langsung transfernya ke sini atas petunjuk dari sistem. Oh, begitu. Jadi pengirimannya nggak tetap tuh. Pengirannya ya langsung member to member. Sistem hanya mencatat uang kita, nominal uang kita. Di sistem yang ngatur. Ya sistem lah yang mengatur mendistribusikan itu. Ini siap membantu, ini ada minta bantuan. Jadi langsung ini ke sini. Gitu kira-kira. Jadi pas gajian itu gimana? Pas gajiannya gantian. Nanti setelah 1 bulan Mang Lindo itu meminta namanya siap minta bantuan terhadap sistem ya kan. Nanti sistem akan mencarikan siapa kira-kira yang membantu Mang Lindo. Ya mungkin dari tajir syariah kan gitu. Jadi uang tuh yang diputar. Uang itulah yang diputar. Jadi sistem tidak mengumpulkan uang kita, tapi sistem hanya mencatat nominal uang kita. Ini kan suatu sistem yang sangat fair. Mencarikan jodoh. Ya mencarikan jodoh. Jadi seandainya Nah, kalau istilahnya kurang pemasukannya, berarti uang kita tuh lari kemana? nanti begini. Jadi yang terjadi seandainya apabila pertumbuhan member itu tidak ada, Ya. akan di situ ada namanya slow mode, post mode. Itu akan dihentikan yang mau minta bantuan itu akan dihentikan sementara, dicarikan dulu orang yang siap membantu. Setelah ini terakumulasi sudah cukup untuk membayar yang minta bantuan maka akan didistribusikan uang itu. Intinya apabila para member MMM tidak panik, mudah-mudahan restart tidak terjadi. Makanya sebagai manajer saya selalu mensosialisasikan kepada kawan-kawan berpartisipasilah di MMM itu dengan uang bebas. Dalam artian uang bebas adalah uang yang tidak terpakai dalam satu bulan. Jadi kalau ya namanya sifatnya membantu ya, namanya sifat membantu nggak ada ruginya kan begitu. Jadi nanti gantian kita juga minta bantu bulan depan. Itulah sistem MMM. Oke, sekian saja presentasi singkat saya tentang MMM. Di lain kesempatan akan kita bedah lagi lebih dalam tentang MMM ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.